Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Mas pada semangat ya siang-siang ini ya. Semangat. Jangan harus semangat dong. Gak boleh kayak gitu. Mas Bu, belum ada siang. Kasihan banget. Habis ini makan ya. Waktu sama ibu. Nah, ibu absen dulu ya. Yang gak hadir siapa hari ini? Erin dan Ahmad. Boleh. Kenapa Erin? Sakit. Ahmad mana buat mau izin Bu, izin ya, dari satu waktu. Oh. Itu kayak kamu ada ibu. Nah, sebelum belajar dimulai, boleh yang semua kelasnya dibimbing, doanya boleh tarik. Ya, siap. Kita Indo doa. Please, sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari masjid. Iya. Nah, sebelum materi dimulai, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini itu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuannya apa sih dari pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama yaitu Ibu mengharapkan kalian meyakini bahwa ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, juga Ibu mengharapkan kalian bisa menjelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu dengan benar. Juga kalian bisa menunjukkan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, materi minggu lalu itu apa ya? Kita membahas tentang apa? Ayo apa? Ini Bu Tentang sifat Rasulullah. Nah, itu sifat Rasul. Ada empat. Pertama, kita sebagai umatnya harus mencontohkan sifat-sifat dari Rasul yang ada 4 itu. Kita harus berbuat jujur, kita harus amanah, kita harus menyampaikan sesuatu dengan baik, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Kita juga harus cerdas. Jadi manusia itu harus cerdas dan jangan dibodoh-bodohi. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua itu apa sih? Orang tua itu yang dan isi pengurus. Orang tua yang harus kita hormati dan harus kita patuhi. Kalaupun orang tuanya berperilaku buruk, kita tetap harus menghormati. Berbuat baiknya itu dengan cara apa sih? Dengan cara membantu pekerjaan. Kalau orang tua nyuruh, kita nggak boleh bilang iya, kita nggak boleh juga males-malesan. Orang tuanya nyuruh benerin hordeng itu hordengnya nggak benar, ngebuka kita males-malesan kan nggak boleh ya. Orang tua itu kan menafkahi kita. Iya. Terus seorang ibu mengandung kita 9 bulan, bawa kita kemana-mana, mandi dibawa, ke pasar dibawa, sholat dibawa. Coba kalau sholat dulu kan berat ya, bawa-bawa ini bolong kayak bola. Coba kita sama enggak? Tuh kalau kita mau melawan kita mikir-mikir dulu, kita bakal bikin ibu sedih gak ya, kita bikin ayah sedih gak ya? Karena orang tua kan ngasih kita makan, ngasih kita kehidupan. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak akan ada di dunia ini. Iya. Iya, betul.
berbakti kepada orang tua itu disebutnya apa? Birrul walidain. Ada hadisnya. Kalau berbuat kepada orang tua itu ada dalil. Berbuat baik kepada orang tua itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya gimana? Nggak tahu Bu. Nah, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā faqul lahumā qawlan karīmā. Nah, Allah memerintahkan langsung bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, berperilaku baik dan kita tidak boleh membentak keduanya. Kita harus berlemah lembut dengan intonasi yang rendah, nggak boleh tinggi-tinggi ke orang tua, nggak boleh kita melebihi intonasinya. Juga kita nggak boleh tuh sekali-sekali mengatakan kepada keduanya perkataan si mama nyuruh wae, males aku capek pulang sekolah. Nggak boleh. Secapek-capeknya kita, kalaupun mau nolak dengan perkataan yang halus, maaf mama baru pulang sekolah, bentar aja istirahat 5 menit kan enak. Kalau kayak gitu, kalau langsung nolak sampai intonasinya ngebentak, orang tua juga kan sedih. Kalau orang tua sedih, apalagi ibu sampai marah, itu Allah juga murka loh. Allah nggak suka sama anak-anak yang suka mencela orang tuanya, berbuat kasar kepada orang tuanya, membentak. Nah, nggak hanya dalil nih, tapi kita keluarkan sama hadis. Itu hadis Tirmidzi yang bunyinya ridallah wasutullahi fi sutul walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua kalian marah, Allah juga marah. Nah, gimana biar kita mendapatkan ridhonya Allah? Nah, kita harus mendapatkan ridhonya orang tua dulu. Kalau kita punya salah, kita mohon ampun kepada orang tua. Nanti juga Allah akan memberikan ridhonya kalau orang tua sudah meridhoi kita. Nah, Ibu ada video, mohon disimak. Video. Nah, setelah itu Ibu mau kalian dibagi kelompok. Jadi nanti Ibu tayangkan videonya, kalian simak, nanti kalian analisis, kalian amati, terus kalian catat. Setelah itu dipresentasikan apa yang telah kalian lihat. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 8. 4 saja. Boleh. Ya dari bagi 2 karena ini ada 3 yang pakai Bu. Enggak, 4. Disimak ya. Iya, Ibu. Tunggu ya, Pasien Bu. Azan subuh sudah berkumandang. Mbak Im sudah bangun dari tidurnya. Mbak Im selalu berjamaah di masjid. Mbak Im selalu berdoa setiap
Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim menundukkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan dengan tangan kanan. Ayo, belajar bareng Baim di SD. Nih, promosi. Nah, boleh ya kalian catat apa yang kalian lihat. Iya, catat nanti ke depan lagi presentasiin yang buku tentang kalian ya. Udah selesai? Sudah Bu. Iya dong, kan kita sudah selesai. Tidak, kelompok yang sebelah sini boleh maju. Presentasinya nanti ya. Aku kan? Ya, iya, aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari video yang tadi sudah kita lihat, yang pertama yaitu si Mbak ini rajin ke masjid, dia selalu ibadah, menunaikan sholat berjamaah, dia berbakti, kemudian terus sopan santun, mempunyai adab akhlak yang baik. Tadi kan dia makan pakai tangan kanan. Udah Bu, habis nanti kelompok kita Bu. Ya udah, terima kasih ya. Akhirnya boleh datang kembali. Kelompok sebelahnya. Presentasi dari kelompok kami yang pertama, kita akan menyebutkannya masing-masing dari kami satu perbuatan yang tadi dicontohkan oleh Baim gitu. Yang pertama, kalau dari saya, Baim berangkat ke sekolah tak lupa saling kepada orang tuanya. Yang kedua, selalu mendoakan ketika sudah sholat. Yang ketiga, selalu berbuat baik, misalnya kayak tahulah makan tuh sebaiknya duduk, terus menggunakan tangan kanan. Terus selalu menghormati. Nah, masing-masing kelompok ini menyampaikan dengan baik, menyimak dengan baik, berarti ya videonya. Nah, benar si Baim ini mempunyai adab yang baik. Dia
berdoa kepada Allah juga kepada orang tua. Juga kalau mau berangkat sekolah, ya pamitan dulu saling kepada ayah dan ibu. Nah di sekolah dia menghormati gurunya. Kalau ada gurunya dia saling. Pokoknya dia berperilaku baik kan ya. Nah, setelah ini kita masuk kepada materi selanjutnya. Apakah dipahami materi tentang hormat kepada orang tua ini? Paham? Nah, sekarang hormat kepada guru. Kalau guru itu apa? Guru itu orang tua di sekolah. Iya, orang tua di sekolah yang memberikan kita pendidikan. Nah, Islam juga menempatkan guru pada posisi yang mulia. Jadi tidak hanya orang tua, tapi Allah juga menempatkan guru pada posisi yang mulia. Tidak hanya orang tua di rumah, tapi juga orang tua di sekolah harus kita hormati dan patuhi. Karena dengan adanya guru, kita mendapatkan pendidikan yang lebih. Di rumah kita mendapatkan pendidikan karakter dari orang tua. Nah di sekolah kita mendapatkan pengetahuan. Ya banyak ya. Pengetahuan matematika, IPA, ini fisika ya, iya pendidikan agama Islam. Ibu ya Bu. Ya. Nah, cara mematuhi dan menghormati guru itu salah satunya menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Kalau ibu lewat nih ya, atau di luar kelas, kalian lihat ada ibu, kalian harus samperin ibu. Oh kita gitu. Kalian sapa, iya ibu dari mana? Gitu enak ya, salam, iya. Atau enggak ibu mau diantar kemana gitu, kan enak ya kalau dia. Nama saya boleh Bu. Enggak, bolehnya. Bolehnya. Terus mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataan guru. Guru lagi ngejelasin, kalian sebagai murid menyimak dengan baik. Atau boleh mencatat poin-poin penting yang guru itu sampaikan. Kan enak ya, nanti di rumah diulas lagi sama kita, dibaca apa yang guru itu sampaikan. Jadi kalau minggu depan gurunya nanya, kemarin kita belajar apa ya? Kita bisa ingat, kita udah paham, udah hafal gitu loh. Ya, terus mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Ikuti pelajaran dari awal sampai akhir, mau itu jamnya pagi atau tetap harus semangat, nggak boleh loyo, nggak lemes. Kalau lagi puasa juga harus tetap semangat. Iya, puasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas, apalagi menuntut ilmu. Lalu juga memandang guru dengan pandangan rasa hormat. Jangan memandang guru itu dengan pandangan yang tengil. Ini alis naik sebelah gitu. Ininya sambil berkaca pinggang. Ih, si ibu guru itu tuh datang tuh males gitu. Gak berkah ya Bu. Iya, nggak bakal berkah. Mau gurunya killer ya kalau kata bahasa anak sekarang tuh ya. Mau gurunya galak, gurunya judes, tetap kita harus menghormati, mematuhi, harus tetap santun. Ada gurunya kita sapa, kita bantu kalau emang gurunya butuh pertolongan gitu. Sebagai anak yang baik kita harus berbuat baik kepada siapapun. Bisa ya. Jadi kalian kalau ketemu guru di jalan atau ketemu guru di mana aja, sapa gurunya. Gitu. Nah, ada juga video lagi. Ini ibu dari namanya sahabat Rasulullah, namanya Alqamah. Disimak ya kayak tadi, dianalisis, diamati, akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambarnya. Inspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silakan like dan subscribe channel YouTube Passion Video ini supaya karena durhaka kepada orang tua dan ingin menikah istri. Kisah nyata ini bersumber dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Al-Hadi, cetakan Beirut Darun Nadwa halaman 46. Tonton video ini sampai selesai, semoga menginspirasi.
menginspirasi. Dahulu Alqamah adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat. Ia tak pernah menunaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amal puasa dan sedekah pun tak pernah terlewatkan. Namun saat nazar di penghujung hayat, ia susah mengucapkan syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim pesan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Shuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun lisannya sahabat Alqamah keluh, tak kuasa mengucapkan kalimat tauhid. Sepertinya ada sesuatu yang aneh dan janggal. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya, ia sudah sangat sepuh. Rasulullah SAW pun meminta, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi. Biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Setibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepada aku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakku? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Dasar Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepada aku. Berarti perkataan ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucapkan syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Salah ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tega melihat membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Racu ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang memegang jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih bukan kepadanya, kata Rasulullah SAW wajah lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslim yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah. Ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal, hai Bilal, pergilah dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Lalu pikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap, la ilaha illallah. Nah, untuk jadi nggak jadi berkelompok ya, kita satu pula sama-sama. Nah, apa yang kalian lihat dari video ini Alqamah? Alqamah anak yang solih, rajin ibadah, Rajin bersedekah, tapi ternyata ketika orang tua, ya ibunya tidak dihormati. Jadi pernah ibundanya ini datang ke rumah Alqamah dan istrinya, tapi istrinya tidak ada di rumah. Jadi hanya Alqamah. Nah, di dalam rumah Alqamah ini ada kue di atas meja ruang tamu. Nah, ibunda melihat karena ibunda belum makan apa-apa, jadi kan lapar ya, melihat kue pengen. Nah, mintalah ibunda ke Alqamah, bolehkah kuenya ibunda makan? Nah, di situ Alqamah langsung menolak. Kenapa alasannya? Karena itu punya sang istri. Katanya ibundanya, tunggu dulu ibunda,
istriku nanti datang, baru engkau boleh makan. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak? Iya, kan ibunda keadaannya belum makan, lapar. Kita seharusnya mendahulukan ibunda karena keadaannya beliau lapar. Masa kita biarkan haus saja ditambah enak ya ditahan-tahan. Ini lapar. Nah, makanya kenapa ibundanya ini sangat murka kepada Alqamah sehingga tidak mau menemuinya lagi. Bahkan di saat masa-masa sekaratnya Alqamah, beliau ini tidak mau menemui sampai-sampai harus utusan Rasul datang ke rumah ibunda untuk membujuk ibunda agar mau ke rumah Alqamah melihat keadaan Alqamah. Nah, apa yang membuat ibunda dulu dan akhirnya mengunjungi Alqamah? Karena kesian dia mau dibakar. Mau dibakar. Rasulullah memerintahkan untuk membakar. Nah, dari situ ibunda tidak tega ya. Ya, jadi kita sebagai anak maupun kita nanti udah nikah ya, udah pada nikah nanti, tetap kita harus berbakti, berbuat baik kepada orang tua, apalagi ibunda ya. Kita nggak boleh lupa sama jasanya. Kita berbuat baik, ngasih harta kita, semuanya orang tua, apalagi ibu, nggak akan membalas jasa mereka. Kenapa? Jasa mereka tidak ternilai. Mau dibalas dengan apapun juga akan terbalas. Nah, makanya kita sebagai anak baik kita berbuat baik, berbuat santun kepada orang tua gitu loh. Manfaatnya apa sih dari kita berbuat baik itu pada orang tua dan guru? Mendapatkan ridho, Bu. Ya, mendapatkan ridho. Terus juga urusan kita diberkahkan oleh Allah, rezeki kita dilancarkan, usia kita diberkahkan oleh Allah. Kan enak ya kalau gitu ya, kita berbuat baik. Kita juga yang belum jadi orang tua ingin dihormati dan dipatuhi oleh adik-adik kita, teman-teman kita ya. Kalau teman-teman kita nggak menghargai kita kan nggak enak ya, kita sedih, kita kecil hati gitu. Makanya kita mulai dari sekarang harus berbuat baik kepada orang tua kita dan juga guru. Nah, ada satu lagi ya tugas kelompok ini. Terakhiran ini. Iya boleh ada lagi. Karena kan kalau dikasih tugas suka pada tugas terus, pusing tugas terus ya. Enggak semua tidak, Bu. Adil senang. Adil doang yang senang ya. Yang lain jadi bawahnya Senang tugas, senang tidur. Iya, udah boleh jadi jelas gitu. Nah, ini ada kelompok A, kelompok B, kelompok A, kelompok B. Kalau kelompok A, kalian ngamati nih kasus ada anak durhaka, dia nggak diberi uang sama ibunya, uang itu untuk rokok, nggak dikasih, akhirnya dia meludahi ibunya. Padahal ibunya keadaannya lagi susah. Iya, nggak punya uang, ibunya aja kuli, tahu kuli? Tahu? Iya, kerja di orang, nyuci piring, apa aja ya. Jadi rumah tangga, asisten. Lalu ya kalau yang kelompok B ini perilaku terhadap guru. Ini Pak Joko ini sosok guru yang sabar banget, baik gitu. Guru sedangkan si muridnya ini bercandanya itu jadi kelewatan, tapi si gurunya tetap sabar, berbuat baik. Iya, bahkan setelah ada yang melaporkan pun tetap si bapaknya memaafkan si muridnya gitu. Nah, jadi kalian amati aja perilaku ini tuh gimana gitu loh. Nanti kalian presentasikan ke depan. Waktunya berapa menit tuh? 5 menit ya. Jangan lama-lama. Gimana analisis kok? Udah. Kalau katanya bercanda, tapi bercandanya berlebihan sih. Syukur Anda. Tapi niatnya bercanda kan? Yang ini kelompok A, yang tadi dia berarti kelompok kiri dan B. Jadi kalau ada suara tidak sih. Ini sebelumnya kenapa diem aja ya?
Jawabannya masih masukin ke bumi, ke bumi. Sama harus gue punya alat nih. Bisa diberikan. Tidak malah bikin Quran ini juga ada. Udah Bu, udah. Oke, kelompoknya A yang perilaku terhadap orang tua boleh. Aduh, ayo kita baju. Oke, boleh nanti ya. Jadi dulu nih teman-teman ya, yang lain mau dengarkan. Nah jadi gitu, yang pertama itu kemarin itu anak durhaka lagi beri uang rokok, lagi mukul dan meludahi ibunya. Iya itu bukan perilaku yang baik, perilaku yang terpuji ya. Karena apa sih Pak? Yang pertama durhaka. Terus Mel apa lagi Mel? Setelah itu apa Mel? Itu kan durhaka terus tidak menghargai ibunya. Ya dia tidak menghargai ibunya. Seharusnya dia tidak menghormati ya. Dia tahu ya. Dia tahu kalau kalau mau minta uang harus baik-baik kayak gitu. Terima kasih untuk kelompok A. Kelompok B. Kelompok B. Perilaku terhadap guru Pak Joko. Bu itu kan konteksnya bercanda ya awalnya ya. Iya. Tapi karena si bapaknya diem aja ya, jadi semuanya keenakan. Aduh, terus. Ini nyalina. Dilihat sampai kayak menonjol ya. Nah, baik. Di sini kami kelompok 2 ini menjelaskan tentang perlakuan dari gambar Pak Joko dan muridnya. Jadi kan awalnya tadi Bu jelasin ya konteksnya ini bercanda. Cuma kan kalau dalam Islam itu hormatilah yang lebih tua dan sayangilah yang lebih kecil. Dari perilaku tersebut bahwasanya murid ini sudah tidak hormat terhadap Pak Joko. Jadi ya nggak baik gitu perilaku ini. Sebenarnya dalam Islam pun boleh yang kecil bercanda dengan yang tua, tapi dalam batas wajar. Di sini Joko menunjukkan percandaan di luar batas wajar. Joko tuh dulu ya Pak. Oh, Joko punya baliknya. Berarti muridnya kepada Pak Joko. Salfok saya. Nah ya pokoknya intinya kelompok kami itu memahami bahwasanya kita hormat kepada orang tua, kepada guru yang lebih tua. Terus kita boleh tuh bercanda, cuma bercandanya tahu batas wajarnya gitu. Kayaknya itu dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan banyak berarti jadi dua gambar ini dua-duanya sama tidak menghormati orang tua. Iya. Yang satu dia memukul ibunya, meludahi, bahkan parah banget loh. Ibunya diludahi karena nggak dikasih uang buat rokok. Padahal dia laki-laki ya, dia udah lulus sebenarnya udah lulus sekolah, harusnya cari apa kerja, cari uang sendiri, hanya bantu ibunya, bukan malah nyusahin ya. Itu yang kedua juga bercanda, benar tadi kelompok bilang bercanda boleh tapi dalam batas wajar.
apalagi bercandanya sama orang tua, sama guru di sekolah, nggak sopan ya, durhaka banget. Beres ya, pada pintar menganalisis, mengamati, mempresentasikan. Jadi sekarang Ibu mau kasih kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, Ibu mau kalian mengisi soal 5 soal. 5 soal pilihan ganda dari materi yang udah kita pelajari. Kalau yang nyimak pasti bisa di sini. Gampang kok. Iya, waktunya 5 menit. Kalau kali 5 menit tetap 5 menit. Iya, satu orang ini individu dibuat wilayah masing-masing. Sudah belum? Nah itu ada nama, kelas, hari tanggalnya hari ini ya, bukan hari besok. Sebaik Hari yang lalu. Mau ada pulpen. Siapa yang ada pulpen? Aku nggak ada satu. Diam dong, ketemu. Tidak ada beda. Ibu ini bahasa Arab Bu. Iya, ini ada dalil. Ternyata ibu cek lagi terbalik arah bahasanya ya setelah di print. Tapi itu yang A itu tadi dalil udah ibu kasih tahu. Iya Bu, ingat Bu. Iya. Jangan loncat ya. Loncat Kak. Sudah Bu. Sudah? Pekerjaannya udah? Udah Bu. Sudah. Boleh dikumpulkan ke meja ibu ya. Bu, sulit sampai Bu. Tapi Pak, saya boleh dikedepanin ya. Boleh baca yang baik. Boleh yang aktif ya.
Semoga jawabannya pada benar ya. Amin. Jangan cuma benar tapi jawabnya sendiri terus paham. Amin. Paham Bu. Nanti jawabnya benar tapi nggak paham kalau ditanya waktu ujian tengah semester. Bu, ada HP Bu. Kan kebetulan bawa oleh orang. Itu panggilannya besar kayaknya. Apa yang harus Nih. Nah, setelah kita mempelajari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, terakhir kita ada hikmah. Hikmahnya apa? Kita akan mendapatkan ridhonya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Kerjaan kita, sekolah kita, usaha kita nanti ya. Terus dimudahkan rezekinya, terus mendapatkan janji surganya Allah. Mau kan masuk surga? Mau. Makanya kita harus berbakti kepada orang tua dan guru. Lalu juga dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Amin. 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 Nah, itu mau nanya ya ini. Kalian kalau nggak doain orang tua, doanya gimana? Doanya juga kepada orang tua ya. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada pintar ya, berarti sering ngedoain orang tuanya dalam sholatnya ya. Iya Bu. Salah satu berbakti kepada orang tua selalu mendoakan. Doanya yaitu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, semuanya udah paham? Insyaallah. Jadi kesimpulannya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai muslim. Nah, wajib kita mematuhi orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Dan cara menghormati orang tua itu kita membantu pekerjaan rumah, kita mendoakan orang tua, maupun ya orang tuanya udah meninggal, kita tetap harus mendoakan. Caranya Bu? Caranya mendoakan dalam sholat. Juga kita berkunjung ke makamnya, kita berkunjung makamnya. Terus kita juga menjaga silaturahmi dengan saudara orang tua kita almarhum. Kalau mengenal meninggal ya terus iya sedekah atas nama orang tua kita atau ibu atau bapak kita almarhum gitu. Lalu kalau menghormati guru juga kita santun terhadap guru. Kalau ketemu kita sapa, kita salim. Kalau gurunya menjelaskan materi sekolah kita dengeri, jangan ada yang ngobrol atau sibuk sendiri ya. Dari enak ya. Lalu juga kalau ketemu guru tuh pandangan kita tuh harus santun, senyum ya Bu. Iya, pandangan kita senyum kan enak. Kalau nggak bisa kayak juga yang manis gitu ya. Kan kalau kita senyum cemberut mah mesem, suka enak melihatnya. Hari-hari kita jadi buruk gitu. Nah, ya udah. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini dengan baik. Semoga dengan kita mempelajari materi kita hari ini, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, kita bisa mengamalkannya. Kita juga jadi tahu bagaimana cara menghormati orang tua itu seperti apa, guru seperti apa, ya. Ya, jadi kita tidak akan semena-mena kalau kita udah tahu nih, oh pahalanya kita berbuat baik kepada orang tua itu ganjarannya surga oleh Allah, kan enak ya kalau kita udah tahu. Nah, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.